Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman, yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan, berjudul Malam Tragis Bidan Laksmi. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2007. Pagi di desa kecil di Jawa Timur selalu berjalan lambat. Penuh suara ayam dari kandang belakang rumah warga. Udara masih dingin ketika Laksmi keluar membawa sapu, berniat membersihkan teras sebelum memulai kegiatan di klinik kecil milik keluarga. Ia baru mengangkat sapu beberapa kali, ketika suara sapu milik Bu Warsih terdengar dari halaman samping. Selalu dibarengi komentar yang membuat pagi Laksmi terasa berat. Bu Warsih sengaja menyapu dengan hentakan keras, seolah ingin menarik perhatian semua orang yang lewat. Perempuan kalau umur segini masih sendiri itu repot. Gumam Bu Warsih cukup keras. Nanti siapa yang ngurus kalau sakit? Wong laki-laki juga ogah sama perempuan yang keras kepala. Laksmi mencoba menahan diri. Ia tidak memandang Bu Warsih, hanya menelan rasa tidak enak yang muncul setiap kali suara itu terdengar. Ia menggeser sapu perlahan dan berharap komentar itu berhenti. Tetapi suara Bu Warsih malah semakin lantang. Kasihan bapaknya, anaknya pintar, tapi kok nggak ada yang mau? Jangan-jangan pilih-pilih. Laksmi menarik napas panjang. Ia ingin menjawab, tapi menimbang keadaan rumahnya sendiri yang sudah cukup rumit. Ia memilih diam, lalu masuk kembali sebelum emosi semakin naik. Begitu masuk rumah, ia mendapati ayahnya sudah duduk di ruang depan sambil memegang catatan pengeluaran klinik. Wajah ayahnya tampak gelisah sejak beberapa bulan terakhir. "Kamu itu harus mikir, Laksmi," kata ayahnya, suaranya berat. "Utang kita tambah banyak, biaya obat naik. Kalau kamu nggak naikin tarif, kita nggak bisa bayar semua ini." Laksmi duduk di depannya. Ia berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. "Pak, pasien kita banyak yang susah. Kalau saya naikkan tarif, mereka nggak bisa berobat." "Kita juga susah, Laksmi," balas ayahnya dengan suara yang mulai meninggi. "Kalau kamu terus begitu, klinik bisa tutup. Kamu pikir bapak kuat bayar semua ini sampai kapan?" Ibu Laksmi muncul dari dapur dan mencoba menengahi, tapi suasana sudah panas. Laksmi tetap berusaha menjaga nada suaranya. "Saya ngerti, Pak. Tapi kalau kita paksa mereka bayar mahal, mereka nanti nggak datang. Kasihan." Ayahnya menghela napas panjang sambil menatap catatan di tangannya. Ia tidak melanjutkan, tapi wajahnya menunjukkan kekecewaan yang membuat batin Laksmi semakin tidak tenang. Ia merasa serba salah, seperti selalu berada di tengah tekanan yang makin lama makin berat. Menjelang siang, suara gaduh terdengar dari arah jalan desa. Beberapa warga berlari kecil menuju lapangan dekat balai desa. Laksmi yang hendak membeli sayur ikut menoleh. Di sana terlihat mobil mewah berhenti, lengkap dengan 2 kotak besar yang dibawa 2 lelaki berjaket hitam. Juragan Harto turun dari mobil dengan gaya berlebihan. Ia mengenakan baju mahal dan kalung mencolok. Warga mulai berbisik-bisik ketika Juragan Harto berjalan ke arah Laksmi. "Laksmi," ujar Juragan Harto dengan suara besar, seolah ingin seluruh desa mendengarnya. "Aku datang membawa niat baik. Aku ingin melamar kamu." Warga makin ribut. Ada yang tertawa kecil, ada yang saling dorong ingin melihat. Juragan Harto membuka salah satu kotak berisi perhiasan dan kain mahal. Senyumnya lebar, seperti yakin bahwa Laksmi akan langsung menerimanya. "Aku ini laki-laki mampu," lanjutnya. "Kamu tidak perlu susah lagi." Laksmi merasa darahnya naik. Ia menatap barang-barang itu sebentar, lalu menatap wajah Juragan Harto yang sombong. "Maaf Juragan, saya tidak bisa menerima. Saya tidak ada niat menikah dengan Anda." Juragan Harto terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah. Senyumnya hilang, diganti tatapan meremehkan. "Perempuan seperti kamu harusnya bersyukur," katanya keras. "Kamu itu siapa? Tidak tahu diuntung." Warga mulai membicarakan penolakan itu. Ada yang menarik napas panjang, ada yang saling berbisik dengan wajah tak percaya. Laksmi tetap berdiri tegak, meski hatinya bergetar. Ia tidak suka dihina.
Tapi ia juga tidak ingin tunduk pada laki-laki yang menurutnya tidak memiliki niat baik. Saat ia pulang ke rumah, Rudy sudah menunggunya di depan gerbang kecil. Wajah Rudy tidak seperti biasanya. Ada marah dan kecewa yang bercampur jadi satu. Begitu melihat Laksmi, ia langsung mendekat. "Kenapa kamu nolak lamaran itu, Laksmi?" tanya Rudy dengan nada yang sulit ditebak. "Dia orang kaya, bisa bantu hidupmu dan keluargamu." "Mas, saya nggak cinta sama dia," jawab Laksmi pelan. "Saya juga nggak suka caranya." Rudy mendengus. "Itu alasanmu. Kamu tahu kan hidupmu berat. Kamu pikir saya ini apa? Lelaki miskin yang nggak bisa ngasih apa-apa." "Mas Rudy, jangan ngomong begitu," ujar Laksmi, mencoba menahan ketegangan. "Saya nggak mikir begitu. Saya cuma..." "Kamu malu sama aku ya?" potong Rudy. "Makanya kamu nolak dia biar kamu kelihatan tegas. Biar aku tambah minder." Laksmi merasa dadanya sesak. "Bukan begitu, Mas. Saya cuma ingin hidup tenang." Rudy menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Ia menendang kerikil kecil di tanah. "Sudahlah, aku nggak ngerti kamu." Rudy pergi begitu saja tanpa menoleh. Laksmi hanya bisa berdiri memandangi punggungnya yang perlahan menjauh. Ada rasa bersalah yang muncul, meski ia tidak merasa melakukan kesalahan. Ia ingin mengejar Rudy, tapi tubuhnya tidak bergerak. Langkahnya terasa berat, seperti seluruh kejadian hari itu menahan tubuhnya untuk tidak melakukan apapun. Menjelang sore, beberapa tetangga mulai berkerumun di warung Mbak Siti. Obrolan mereka diarahkan pada Laksmi. Ia tidak hadir di sana, tetapi telinganya seperti bisa mendengar dari balik dinding rumahnya sendiri. Fitnah mulai beredar, dari suara pelan hingga menjadi gosip yang seolah benar. "Aku dengar dia adalah laki lain," kata seseorang di warung. "Makanya dia berani nolak Juragan Harto. Pantas aja pilih-pilih. Mungkin memang punya hubungan gelap," sahut yang lain. Obrolan itu menyebar cepat. Makin sore desa makin ribut. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi suara-suara itu tetap menusuk. Dari dalam rumah, Laksmi duduk di kursi kayu sambil menggenggam manganya sendiri. Ia mendengar suara ayah dan ibunya di dapur. Tapi pikirannya tidak fokus. Ia merasa hari itu terlalu panjang, penuh kejadian yang membuat tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Ketika matahari tenggelam, udara desa menjadi lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak membuat suasana hati Laksmi membaik. Ia memandang jendela yang mulai gelap, mendengar suara serangga dari kebun belakang, dan merasakan ruang rumah seperti semakin sempit. Tidak ada yang terjadi lagi, tetapi perasaan tidak enak itu tetap bertahan. Suara Bu Warsih di pagi hari, kemarahan ayahnya, lamaran yang memalukan, pertengkaran dengan Rudy, dan gosip warga membuat malam terasa berat. Laksmi menutup mata sejenak, berharap pikirannya tenang, tetapi yang muncul hanya rasa sesak yang tidak hilang. Pagi berikutnya datang dengan udara lembab dan suara ayam yang masih sama seperti hari sebelumnya. Namun sejak Laksmi membuka pintu depan, ia merasa ada perubahan dari suasana desa. Beberapa warga berjalan terburu-buru sambil saling memanggil, seperti sedang mengejar sesuatu yang mendesak. Laksmi mengerutkan kening, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia melihat dua pemuda berlari melewati rumah sambil membawa bambu panjang. "Ada apa itu?" tanya ibunya dari belakang Laksmi. "Gak tahu, Bu. Dari tadi sudah ramai," jawab Laksmi pelan. Suara teriakan datang dari ujung jalan. "Nining belum pulang 2 hari. Ada yang lihat, cepat ke sungai." Nama itu langsung membuat dada Laksmi terasa dingin. Nining, janda yang kerap berselisih dengannya, memang sering pergi sendiri. Namun 2 hari tanpa kabar membuat warga mulai cemas. Laksmi menelan ludah. Ia tidak dekat dengan Nining, tapi tetap saja mendengar namanya membuat batinnya tidak enak. Ibu Laksmi memegang bahunya. "Sudah, kamu di rumah saja." Laksmi mengangguk. Tetapi suaranya di dalam rumah terus diganggu oleh langkah warga yang berbondong-bondong pergi ke arah sungai. Ia akhirnya keluar juga karena sulit menahan rasa penasaran. Ketika ia sampai di jalan besar, kerumunan sudah sangat banyak. Suara warga bercampur dengan tangis, teriakan, dan dorongan. Bau lumpur sungai terbawa angin, membuat suasana pagi itu semakin berat.
Begitu memasuki area dekat sungai, teriakan histeris perempuan terdengar keras. Ya Allah, itu Nining! Beberapa laki-laki mengangkat tubuh seseorang dari tepi sungai. Laksmi melihat sekilas dan langsung menutup mulutnya. Tubuh itu tersangkut di batu besar. Air mengalir di bawahnya. Dan kondisi tubuhnya tidak wajar. Perutnya robek dan bagian tubuh tertentu hilang. Warga yang melihat langsung mundur sambil memeluk dada. Ada yang jatuh terguduk. Ada yang memalingkan wajah sambil menutup hidung. Jangan dorong, jangan dekat-dekat, teriak polisi desa sambil mengangkat tangan. Namun warga tetap berusaha melihat. Dorongan terjadi beberapa kali, hingga polisi desa kewalahan. 2 orang polisi lain datang dan mencoba menarik garis pembatas dengan tali seadanya. Tetapi warga terus maju. Suara ibu-ibu menangis bercampur dengan suara laki-laki yang saling berdebat. Ini pasti ulah hewan buas, kata seorang pria. Mana ada hewan buas di sungai sini? Ini pesugihan, balas yang lain dengan suara keras. Isu itu menyebar dengan cepat. Sebagian warga mulai ribut sendiri, saling tuding dan mengumpat, membuat polisi semakin sibuk. Laksmi berdiri agak jauh, merasa kakinya lemas. Ia tidak menyukai Nining, tapi melihat tubuhnya dalam kondisi seperti itu membuat batinnya kacau. Ia ingin pergi, tapi sulit menggerakkan kaki. Tiba-tiba seorang polisi mendekati Laksmi. Mbak Laksmi, Mbak ikut ke pos sebentar. Ada yang perlu kami tanyakan. Laksmi terkejut. Saya? Kenapa? Keterangan saja. Katanya Mbak orang terakhir yang lihat Bu Nining sebelum hilang. Jawab polisi itu. Laksmi menelan ludah. Ia memang sempat bertemu Nining 2 hari lalu, ketika Nining meminjam gunting kecil di klinik. Saat itu mereka sempat beradu mulut ringan. Laksmi mengikuti polisi dengan langkah berat. Di pos kecil dekat balai desa, ia duduk di kursi kayu yang keras, mencoba mengatur napas. Kapan terakhir lihat Bu Nining? Tanya polisi pertama. Laksmi menjawab pelan. 2 hari lalu, dia pinjam gunting. Habis itu saya nggak tahu kemana. Berantem? Tanya polisi kedua. Bukan berantem, cuma beda pendapat, jawab Laksmi. Dia sering begitu. Polisi saling pandang. Ada yang datang bilang Bu Nining sempat ngomong keras di depan klinik. Benar? Laksmi mengangguk kecil. Dia marah karena saya nggak kasih resep obat tertentu. Saya cuma jelasin kalau itu bukan obat untuk dia. Pertanyaan terus bergulir. Suara polisi tidak marah, tapi tatapan mereka tajam seolah mencari celah. Laksmi berusaha tetap tenang, namun hatinya terasa semakin tertekan. Setiap pertanyaan yang masuk membuatnya bertanya dalam hati, kenapa ia harus melalui ini setelah hari sebelumnya sudah begitu berat. Ketika pemeriksaan selesai, Laksmi berjalan keluar pos dengan langkah goyah. Namun belum jauh dari pintu, ia melihat keluarga Nining datang berlari ke arah sungai. Seorang perempuan yang merupakan kakak Nining melihat Laksmi berdiri di dekat pos, lalu langsung menunjuknya. Itu dia, gara-gara dia kampung ini dapat sial, teriaknya. Laksmi mundur selangkah. Saya tidak. Jangan pura-pura, kata saudara Nining lain sambil maju. Kamu itu memang pembawa sial. Kamu nolak lamaran orang kaya, terus sekarang begini. Warga yang mendengar langsung berdatangan. Ada yang diam menonton, ada yang mulai menuduh, dan ada yang mencoba menenangkan keluarga Nining. Namun suara-suara yang mengarah pada Laksmi semakin keras. Ia tidak bisa menahan rasa sakit ketika seseorang berkata, sudah jelas, sejak dia nolak lamaran Juragan Harto, musibah terus datang. Laksmi ingin menjelaskan, tapi suara-suara itu datang bertubi-tubi. Ia hanya bisa berdiri sambil memegang ujung bajunya, mencoba menahan degup jantung yang semakin keras. Ia merasa dirinya menjadi pusat kemarahan orang, meski ia tidak tahu apa hubungannya dengan semua ini. Ia mundur perlahan, lalu memilih menjauh sebelum emosi keluarga Nining semakin besar. Ketika ia sampai di rumah, ibunya langsung memeluknya. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Orang-orang nyalahin saya, jawab Laksmi pelan. Padahal saya nggak ada hubungannya. Ayahnya duduk di ruang depan sambil memijat pelipis. Biarin orang ngomong, Laksmi. Yang penting kamu tahu
apa yang kamu lakukan?" Laksmi mengangguk, tapi kata-kata itu tidak membuat batinnya lebih ringan. Ia masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Dari luar, suara warga masih terdengar seperti dengungan yang tidak mau hilang. Ia menatap lantai yang tidak ada apa-apa, tapi pikirannya tidak bisa berhenti memutar ulang kejadian tadi. Makin lama, batinnya makin tertekan, seperti ada beban yang menempel dan tidak bisa dilepas. Ketika sore menjelang dan suara warga mulai berkurang, Laksmi tetap tidak bisa menenangkan diri. Karena tidak bisa tidur, ia keluar kamar menuju klinik yang menyatu dengan rumah. Ruangan itu biasanya membuatnya nyaman, karena ia sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Namun sejak kejadian Nining, pasien semakin jarang datang. Banyak warga memilih diam di rumah karena takut keluar malam. Ada juga yang sengaja menjauh dari klinik, karena menganggap Laksmi membawa sial. Pemandangan itu membuat meja antrean kosong, kursi tunggu berdebu, dan suasana klinik terasa lebih dingin. Saat ayahnya masuk ruangan sambil membawa buku catatan, raut wajahnya sudah menunjukkan rasa tidak suka. "Pendapatan bulan ini turun banyak," katanya dengan nada berat. Laksmi menoleh sedikit. "Saya sudah tahu, Pak. Kamu tahu, tapi kamu masih keras kepala. Kalau pasien sedikit, uang masuk juga sedikit," kata ayahnya lagi. "Kita ini hidup dari sini, Laksmi." "Pak, orang takut keluar rumah, bukan salah saya," jawab Laksmi pelan. Ayahnya memukul meja kecil. "Justru itu, harusnya kamu pintar ambil kesempatan, naikin tarif. Biar sedikit, tapi uangnya besar." Laksmi merasa dadanya panas. "Pak, mereka susah, saya nggak tega." Ayahnya menghela napas panjang dan meninggalkan ruangan tanpa kata lain. Ketegangan itu membuat suasana klinik semakin berat. Laksmi berdiri lama, memandangi meja periksa dengan pikiran yang kacau. Ia tahu ayahnya tertekan oleh utang, tapi ia juga tidak ingin memanfaatkan kesulitan warga. Saat malam semakin gelap, suara cakar terdengar dari arah kamar Laksmi. Suara itu seperti sesuatu menggesek dinding kayu perlahan, lalu berhenti, lalu muncul lagi. Ia diam mematung mendengarkan. Suara itu jelas bukan suara tikus, karena ritmenya teratur dan terjadi di satu titik yang sama. Ketika suara itu semakin keras, Laksmi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mendekati dinding dan menempelkan telinganya. Tidak ada suara napas atau gerakan apapun selain cakaran itu. Ketika ia mundur selangkah, bau busuk tiba-tiba muncul, menusuk hidung sampai membuat tenggorokannya naik. Ia menutup mulut dan memalingkan wajah. Bau itu seperti campuran tanah basi dan bangkai. Karena tidak kuat, ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Setelah selesai, ia mencuci wajah dan mencoba menenangkan diri. Namun, bau itu masih melekat di hidungnya, meskipun ia sudah jauh dari kamar. Ketika ia kembali ke klinik, suasana rumah terasa lebih senyap daripada sebelumnya. Beberapa jam berlalu sebelum suara langkah terdengar di depan klinik. Laksmi mendekati pintu dan membuka sedikit. Seorang laki-laki berdiri di teras. Wajahnya tertutup kain panjang. Tangannya gemetar sambil memegang perut. "Saya sakit," katanya lirih. Laksmi menahan rasa ragu, lalu mempersilahkan masuk. "Silakan duduk." Laki-laki itu duduk di kursi periksa. Gerakannya pelan, seperti menahan rasa sakit. Laksmi mengambil alat tensi dan beberapa peralatan lain. Namun ketika ia menoleh kembali ke pasien, laki-laki itu sudah tidak ada. Kursinya kosong. Kain yang tadi menutupi wajahnya juga tidak terlihat. Tidak ada suara pintu dibuka atau langkah keluar. Laksmi menegakkan tubuhnya, napasnya memburu. Ia melihat lantai dan menemukan jejak tanah basah seperti tanah kuburan, mengarah ke pintu belakang klinik. Jejak itu berakhir begitu saja, seolah orang itu lenyap tanpa meninggalkan arah kemana ia pergi. Dengan tangan gemetar, ia memegang kursi yang tadi diduduki pasien itu. Kursi masih dingin. Ia merasa matanya panas oleh rasa takut yang susah ia jelaskan. Ini bukan kejadian yang bisa ia mengerti dengan logika. Ia ingin memanggil ayahnya, tapi suaranya tidak keluar. Di luar klinik, Rudi yang berjaga mulai merasa kantuk yang tidak biasa. Kepalanya berat,
Sampai-sampai ia beberapa kali hampir jatuh dari kursi. Ia mendongak ke langit, mencoba mengusir rasa kantuk, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ketika ia menatap atap klinik, ia melihat sebuah bayangan besar melompat ke atas genteng. Gerakannya cepat dan tidak sempat ia lihat bentuknya. Ia berdiri tergesa, tapi kepalanya kembali terasa berat, membuat pandangannya kabur. Saat ia masuk ke klinik dengan terburu-buru, Laksmi langsung memandangnya dengan kesal. "Mas Rudi tadi tidur ya?" tanya Laksmi dengan suara tegang. "Tidak Laksmi, aku cuma..." "Kamu itu jaga mas. Kok bisa nggak lihat orang keluar tadi?" potong Laksmi. Rudi bingung. "Siapa yang keluar?" "Ada pasien datang, masuk, terus hilang begitu saja," kata Laksmi. "Kamu nggak lihat apapun?" Rudi ingin menjelaskan tentang bayangan itu, tapi lidahnya seperti tercekat. Ia sendiri tidak yakin apa yang ia lihat. Ia hanya menunduk. "Maaf Laksmi." Percakapan itu membuat suasana semakin tidak enak. Rudi duduk lagi di bangku luar, menahan rasa malu sekaligus takut karena ia benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi barusan. Menjelang dini hari, ketika klinik sudah benar-benar sepi, Laksmi kembali ke kamar karena merasa terlalu lelah untuk terus berjaga. Namun ketika membuka pintu kamarnya, ia mundur spontan. Di depan pintu kamar, tergeletak seekor ayam cemani mati. Bulu hitamnya kusam dan tubuhnya kaku. Ada bekas darah kering di paruhnya. Ayam cemani mati di depan pintu pada malam seperti itu hanya berarti satu hal, ancaman. Ayah dan ibunya datang terburu-buru setelah mendengar teriakan kecil Laksmi. Ibu memegang lengan Laksmi sambil berkata pelan, "Ini pasti ulah orang yang gak suka sama kamu." Ayahnya memandang bangkai ayam itu cukup lama. "Ini tanda santet," katanya lirih. "Atau orang yang ingin kamu celaka." Laksmi merasa tubuhnya melemah. Ia tidak tahu siapa yang membenci dirinya sampai melakukan hal seperti itu. Ingatan tentang gosip warga dan tuduhan keluarga Nining kembali muncul, membuat kepalanya semakin berat. Ketika ayam itu akhirnya dibuang, Laksmi kembali duduk di pinggir ranjang. Pagi datang dengan cahaya yang pelan masuk lewat jendela. Tetapi tubuh Laksmi masih terasa berat. Ia belum sempat bangkit ketika terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Suaranya berbeda dari warga biasa. Lebih kasar, lebih menekan. Ibu Laksmi yang sedang menyiapkan sarapan terdiam. Ayahnya menoleh dari meja. Wajahnya langsung berubah. "Kayaknya itu Pak Lurah," bisik ibunya pelan. Laksmi langsung merasakan perutnya mengerut. Ia berdiri perlahan, tetapi belum sempat keluar kamar. Pintu depan sudah dibuka keras dari luar. Suara langkah sepatu berat masuk tanpa permisi. "Laksmi!" panggil suara lantang itu. Ia keluar kamar dengan ragu. Pak Lurah Darman berdiri di ruang tamu dengan dada membusung. Wajahnya tidak ramah. Dua lelaki berbadan besar ikut masuk dan berdiri di belakangnya. Ibu Laksmi sudah berdiri di sudut ruangan sambil memegang tangan sendiri. Wajahnya pucat. "Kenapa datang pagi-pagi begini, Pak Lurah?" tanya ayahnya hati-hati. "Ada urusan penting," jawab Pak Lurah sambil menatap Laksmi. "Soal keamanan di desa ini. Saya cuma ingin pastikan keluarga kalian aman." Nada suaranya terdengar dibuat-buat, dan sorot matanya jelas tidak punya niat baik. Laksmi hanya berdiri tegak, tidak ingin tampak takut. "Apa maksudnya?" tanya Laksmi pelan. Pak Lurah tersenyum kecil. "Kamu itu perempuan pintar. Kamu pasti tahu apa yang saya maksud. Desa lagi kacau. Orang banyak ngomong macam-macam. Kamu bisa kena imbasnya." Laksmi mengangkat dagu sedikit. "Saya nggak merasa salah." "Salah atau tidak, itu bukan urusan saya," jawab Pak Lurah sambil mendekat. "Saya cuma kasih penawaran. Kamu mau aman? Mau keluarga kamu aman? Mau klinik kamu tetap jalan?" Ayahnya langsung melihat ke arah Laksmi dengan wajah cemas. "Penawaran apa, Pak Lurah?" tanya Laksmi. Meski ia sudah menduga. Pak Lurah menarik napas dan berkata tanpa malu, "Kamu jadi istri kedua saya." Ibu Laksmi langsung menutup mulut sambil menahan tangis. Ayahnya tampak syok. Ruangan tiba-tiba menjadi lebih sempit. Laksmi terpaku beberapa detik sebelum akhirnya mengatakan dengan tegas, "Saya nggak mau." Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Penolakan itu membuat wajah Pak Lurah berubah. Senyumnya hilang. Matanya menajam seperti orang yang tersinggung berat.
"Kamu pikir kamu siapa?" katanya. "Saya ini lurah di sini. Kalau saya bilang itu yang terbaik, ya itu yang terbaik." "Maaf Pak," kata Laksmi pelan namun tegas. "Saya nggak tertarik." Tanpa peringatan, Pak Lurah mencengkram tangan Laksmi keras sekali. "Jangan bikin saya marah," katanya dengan suara rendah yang menekan. Laksmi meringis karena rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dari lengannya. "Lepas Pak," katanya sambil menarik tangan. Tapi genggaman itu tidak longgar. Ibu Laksmi langsung menangis. "Pak Lurah, jangan begitu. Anak saya perempuan." Namun Pak Lurah malah menarik tangan Laksmi semakin kuat, sampai bekas jari tampak di kulitnya. "Kamu itu harus tahu diri," katanya. "Kalau kamu nolak, saya cabut izin klinik ini. Keluarga kamu saya usir dari desa. Kalian gak punya kuasa apa-apa." Ayah Laksmi maju selangkah. "Pak Lurah, tolong." "Diam!" bentak Pak Lurah sambil menoleh cepat. Ayahnya mundur dan tidak berani bicara lagi. Dua lelaki suruhan Pak Lurah ikut bergerak maju, membuat suasana semakin mencekam. Laksmi mencoba menarik tangannya, tapi genggamannya terlalu kuat. Rasa sakitnya membuat mata Laksmi berair, tetapi ia tetap mencoba bertahan. Dalam keadaan itu, suara langkah tergesa terdengar dari luar, diikuti suara Rudi memanggil. "Laksmi!" Rudi masuk tanpa mengetuk. Begitu melihat tangan Laksmi dicengkeram, ia langsung maju. "Lepasin dia." Pak Lurah menoleh dengan wajah penuh kemarahan. "Kamu siapa berani-berani teriak di rumah orang? Saya cuma suruh kamu lepasin Laksmi," kata Rudi dengan napas naik turun. Dua lelaki suruhan Pak Lurah langsung menghadang. Anak ingusan ikut campur. Salah satu dari mereka berkata. Rudi mencoba menerobos, tapi salah satu lelaki itu mendorongnya keras. Rudi terjatuh, namun ia bangkit lagi dengan wajah merah menahan marah. Ia mencoba menyerang, tetapi dua lelaki itu memukulnya bergantian. Satu pukulan mengenai pipinya, satu lagi ke perut, membuatnya terbungkuk sambil menahan sakit. "Berhenti! Jangan pukul dia!" teriak Laksmi sambil berusaha menarik tangannya dari genggaman Pak Lurah. Namun Pak Lurah tidak peduli dan terus memegangi tangannya sampai memar. "Ini akibatnya kalau kamu nolak saya," katanya pelan namun menusuk. "Lihat orang yang kamu sayang itu, lemah seperti ini." Rudi kembali mencoba bangkit, tapi sebuah tendangan membuatnya roboh lagi. Darah keluar dari bibirnya. Ia memandang ke arah Laksmi sambil berkata lirih, "Maaf Laksmi, sudah cukup," kata Laksmi dengan suara bergetar. Pak Lurah akhirnya melepaskan tangannya, tapi bukan karena iba. Ia hanya ingin menekankan ancamannya. "Ingat, kamu pikir baik-baik penawaran saya. Saya kasih waktu sebentar. Kalau kamu tetap keras kepala, klinik ini saya tutup. Keluarga kamu angkat kaki dari desa ini." Ia menunjuk ayah Laksmi. "Kamu juga. Jangan coba-coba melawan." Setelah itu ia berbalik. Dua suruhannya mengikuti sambil menatap Rudi yang masih terjatuh di lantai halaman. Warga mulai berdatangan, tapi tidak ada satupun yang berani menolong. Mereka hanya berdiri di kejauhan, berpura-pura tidak melihat, atau berpura-pura sibuk dengan hal lain. Ketika suara motor Pak Lurah menjauh, Laksmi langsung mendekati Rudi. Ia berlutut dan memegang bahu Rudi yang penuh luka. "Mas, kamu kenapa memaksa datang?" tanya Laksmi lirih. Rudi tersenyum kecil meski bibirnya pecah. "Kamu tadi teriak," katanya pelan. Ibu Laksmi mendekat sambil menangis. "Laksmi, kamu gak apa-apa?" Laksmi menggeleng. Tangan kanannya masih terasa sakit sekali. Memar sudah muncul. Ayahnya hanya duduk di kursi teras sambil memegangi kepala. Tidak ada yang mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Hanya ada suara napas berat dan suasana rumah yang dipenuhi tekanan. Ketika akhirnya Rudi dibantu masuk rumah, Laksmi duduk lagi di kursi ruang tamu. Ayahnya sejak tadi hanya memegang kepala, sementara ibunya sesekali menatap Laksmi dengan khawatir. Suasana rumah benar-benar hening sampai suara ayam dari kejauhan pun terdengar jelas. Namun ketenangan itu tidak membuat hati Laksmi lebih baik. Beban yang ada sejak ancaman Pak Lurah terasa semakin berat, membayang sebagai sesuatu yang sulit ia tangani sendirian. Ketika malam semakin dalam, suara langkah tergesa dari arah halaman membuat semua orang di dalam rumah menoleh.
Pintu diketuk dengan keras. Ayah Laksmi bangkit perlahan dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang laki-laki muda dari dusun terpencil. Nafasnya terengah, pakaiannya penuh debu. "Mbak Laksmi, tolong, istri saya pendarahan hebat," katanya dengan suara panik. "Sudah dari sore, tapi sekarang tambah parah." Laksmi berdiri cepat. "Sekarang?" "Iya mbak, saya nggak tahu harus gimana." Wajahnya pucat. "Kalau nggak segera ditolong, saya takut." Ibu Laksmi memegang lengan anaknya. "Laksmi, kamu tadi sudah capek. Jangan malam-malam begini." "Bu, itu nyawa orang," jawab Laksmi pelan. Ia mengambil tas medis dengan tangan gemetar. Rudi yang tadi terbaring mencoba bangun. "Aku ikut," katanya lirih. Namun ketika ia berdiri, kakinya goyah. Tubuhnya masih lemah akibat dipukuli. Laksmi menggeleng. "Mas, kamu istirahat saja. Saya pergi sebentar." Rudi mencoba bersikeras. "Aku takut kamu jalan sendiri. Istri orang itu butuh saya sekarang," jawab Laksmi. "Mas, tolong dengarkan." Rudi menunduk. "Baik, tapi hati-hati." Ketika Laksmi keluar rumah, ia langsung melihat motor Rudi di halaman. Ban belakangnya kempes total dan robek dalam garis panjang seperti disayat benda tajam. Laksmi tertegun sejenak. Ia menunduk memeriksa ban itu, lalu menatap laki-laki yang menjemputnya. "Kita jalan kaki, Mbak," katanya terburu-buru. "Kalau lewat jalan besar, jauh. Lewat kebun bambu bisa potong jarak." Laksmi menelan ludah. Kebun bambu di desa terkenal gelap dan sepi. Namun tidak ada pilihan lain. Ia mengangguk, lalu mengikuti langkah laki-laki itu. Malam di luar rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalan menuju kebun bambu terlihat gelap tanpa ada warga yang lewat. Suara serangga menjadi satu-satunya suara yang menemani langkah mereka. Ketika memasuki kebun bambu, suasananya berubah jauh lebih sunyi. Angin tidak berambus, dan bambu-bambu tinggi itu bergoyang sedikit, seolah menutup jalan di belakang mereka. Laksmi berjalan pelan, sambil memegang tas medis erat-erat. Setiap langkah seperti semakin menjauh dari keramaian. Laki-laki itu berjalan sedikit di depan, memegang senter kecil. "Tinggal sedikit lagi, Mbak," katanya tanpa menoleh. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin Laksmi merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suhu di dalam kebun terasa lebih dingin. Jalan tanah yang biasanya keras mendadak terasa lembek seperti diinjak lumpur tipis. Bambu-bambu di sekitar mereka mengeluarkan suara gesekan pelan, bukan karena angin, tapi seperti karena sesuatu yang bergerak di antaranya. Tiba-tiba laki-laki di depan berhenti. "Mbak," Laksmi mendongak. Senter di tangan laki-laki itu menerangi sesuatu di depan mereka. Sesosok perempuan melayang rendah. Tubuhnya membungkuk, rambutnya kusut panjang menutupi sebagian wajah. Sisa wajah yang terlihat hancur parah. Kulitnya robek, giginya runcing seperti tidak pernah menyentuh makanan manusia. Bau busuk langsung memenuhi udara. Laksmi mundur satu langkah. "Itu apa?" Laki-laki itu tidak menjawab. Ia justru lari ketakutan ke arah belakang, meninggalkan Laksmi sendirian. Senter jatuh, membuat cahaya bergoyang di tanah. Sosok itu bergerak mendekat dengan suara napas berat. Laksmi berbalik dan langsung berlari. Jantungnya berdetak cepat sampai terasa menyakitkan. Ia tidak memikirkan apapun selain menemukan jalan keluar. Namun kebun bambu itu seperti berubah bentuk. Jalanan yang ia tahu lurus menjadi bercabang. Ada bayangan hitam di antara bambu yang membuatnya semakin panik. Ia berlari sekuat tenaga sampai kakinya terkilir. Tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Rasa sakit menjalar dari pergelangan kaki, membuatnya sulit bangkit. Ia mencoba berdiri dengan satu kaki sambil bersandar pada batang bambu. Namun suara dari belakang membuat tubuhnya kaku. Sosok itu melayang pelan mendekat. Giginya terlihat jelas. Laksmi mencoba bergerak ke arah lain, tetapi jalan itu berakhir di tepi tebing kecil dengan dasar berbatu. Tidak ada tempat untuk kabur. "Ya Allah," bisik Laksmi lirih. Sosok itu menyambar. Cakar panjangnya mencabik bahu Laksmi. Rasa sakitnya membuat tubuhnya terhuyung. Darah langsung mengalir deras. Laksmi mencoba melindungi lehernya, tapi sosok itu menunduk cepat dan menggigit bagian itu.
Gigi runcingnya menembus kulit dan daging. Rasa sakitnya luar biasa, membuat napasnya tersendat. "Aduh, tolong," suara Laksmi serak. Tapi tidak ada siapapun di kebun itu. Hanya suara bambu yang bergerak pelan. Gigitan itu semakin dalam. Pembuluh darahnya pecah. Laksmi terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar sebelum lemas sepenuhnya. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi sakit. Darah mengalir membasahi tanah di bawahnya. Sosok itu membungkuk di samping tubuh Laksmi. Tangannya yang dingin mencengkeram leher Laksmi. Dari wajahnya yang hancur, tampak mulut yang terus bergerak, mencabik sebagian daging wajah Laksmi dan memakannya dengan lahap. Suara kunyahan yang basah terdengar jelas di tengah kebun bambu yang sunyi. Bambu-bambu di sekitarnya bergoyang sedikit, seakan ikut menyaksikan kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat pagi mulai merayap perlahan, embun tipis turun, menambah suasana sunyi yang sulit diungkapkan. Jalan setapak yang menjadi tempat terakhir napas Laksmi terlepas itu tampak lembab, dan bambu-bambu tinggi berdiri diam, seperti menjaga rahasia yang tidak bisa mereka ceritakan pada siapapun. Seorang warga yang melintas menuju ladang adalah orang pertama yang menemukan tubuh Laksmi. Teriakannya menggema memecah kesunyian. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga berlari kecil menuju kebun bambu. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan. Tubuh Laksmi terbujur kaku. Matanya membelalak dan sebagian wajahnya hilang. Warga yang melihat langsung mundur sambil menutup mulut. Begitu kabar sampai ke rumah Laksmi, ibunya langsung jatuh pingsan. Ayahnya berlari keluar tanpa memakai sandal, dan saat melihat tubuh anaknya tergeletak dengan kondisi hancur, ia berteriak sambil memukul tanah berkali-kali. "Laksmi! Laksmi!" Suaranya pecah. Tangannya berdarah, namun ia tidak merasa sakit. Ketika jenazah akhirnya diangkat dan dibawa ke rumah, Rudi datang dengan langkah limbung. Ia sempat berusaha berlari, tapi luka pukulan di tubuhnya membuatnya sulit bergerak cepat. Begitu melihat wajah Laksmi, ia jatuh berlutut. Nafasnya tercekat. Bola matanya memerah. "Apa yang mereka lakukan ke kamu?" gumamnya sambil menggenggam ujung kain yang menutupi tubuh Laksmi. Polisi desa datang tidak lama setelahnya. Kerumunan warga semakin banyak, berdesakan ingin melihat. Suara bisik-bisik muncul dari berbagai sudut. "Sudah kubilang, dia keras kepala," bisik seorang perempuan. "Iya, orang kalau banyak masalah, ya begitu akhirnya," sahut yang lain. Kata-kata itu terdengar sampai ke telinga keluarga Laksmi. Ibu Laksmi menutup wajahnya sambil menangis keras. Ayahnya hanya bisa meremas kain sarungnya sambil menahan marah. Rudi berdiri perlahan, lalu mendekati polisi yang menjaga area sekitar rumah. "Kalian kemarin kemana waktu Nining mati?" Rudi bertanya dengan suara gemetar. "Kenapa kalian lambat lagi sekarang?" Polisi mencoba menenangkan. "Mas Rudi, kami lagi..." Namun Rudi langsung meninju dada polisi itu. "Kalian ini kerja apa? Orang mati terus di desa ini." Dua polisi lain mencoba menahan Rudi. Ia meronta, tetapi tenaganya tidak stabil. Meski begitu, amarahnya tetap membara. "Kalian baru datang kalau sudah ada mayat," teriaknya. Polisi akhirnya menarik Rudi menjauh, dan warga yang melihat mulai ribut sendiri. Ada yang menuduh Rudi tidak sopan. Ada yang berusaha menenangkan. Suasana semakin panas ketika proses pemandian jenazah dimulai. Ruangan tempat memandikan jenazah berada di samping rumah, sempit dan dingin. Dua ibu tetangga membantu prosesnya. Namun ketika air pertama kali menyentuh leher Laksmi, darah langsung mengalir deras dari luka itu. "Loh, kok keluar lagi?" ujar salah satu ibu dengan suara panik. Ibu yang lain menatap luka itu dengan wajah pucat. "Sudah ditutup kapas berkali-kali tadi, tapi kok masih mengalir begini?" Keduanya bekerja dengan hati-hati. Namun setiap kali mereka menempelkan kapas baru, darah tetap merembes keluar. Laksmi terlihat seperti baru saja terluka, bukan seperti orang yang sudah meninggal. Bau amis memenuhi ruangan, membuat beberapa orang yang membantu memalingkan wajah. "Ini bukan luka biasa," bisik salah satu ibu. Ibu Laksmi menangis terseduh di luar ruangan, memegangi syal di lehernya.
Ayahnya duduk di kursi panjang. Wajahnya tidak berhenti menatap lantai. Rudi berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan mata memerah. Ia tidak bersuara, tetapi tubuhnya terlihat gemetar menahan emosi. Setelah proses pemandian selesai dengan kondisi yang sangat sulit, jenazah akhirnya dibungkus rapi. Warga mulai berkumpul di halaman untuk prosesi penguburan. Beberapa perempuan masih membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Pantas mati tragis, mulutnya keras begitu, kata seorang perempuan. Kalau dari dulu dia nurut sama orang tua, pasti nggak begini, tambah lainnya. Ayah Laksmi mendengar itu. Rahangnya mengeras. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya penuh luka batin yang dalam. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, suasana semakin sunyi. Beberapa warga membantu menggali liang lahat. Tanah yang sudah disiapkan tampak lembab. Ketika jenazah hendak dimasukkan, seorang penggali mulai menurunkan kain kafan Laksmi perlahan. Namun sebelum jenazah benar-benar masuk, tanah di bagian tepi liang mengalami longsor kecil. Tanah itu merosot tiba-tiba, membuat warga di sekitar kubur terkejut. "Astaga, tanahnya amblas!" teriak salah satu penggali. Warga yang menonton langsung mundur beberapa langkah. Ada yang menutup mulut, ada yang saling berbisik ketakutan. "Arwahnya belum tenang," bisik seorang laki-laki. "Iya, mati nggak wajar." "Wajar kalau begini," sahut yang lain. Suasana pemakaman mendadak menjadi tegang. Udara seperti berhenti bergerak. Tidak ada angin, hanya suara orang menghela napas cemas. Penggali kubur berusaha memperbaiki sisi tanah yang longsor. Mereka bekerja cepat karena merasa tidak nyaman dengan kejadian itu. Di sisi lain, Ibu Laksmi kembali jatuh pingsan setelah melihat kejadian itu. Ayahnya menahan tubuh istrinya sambil memanggil tetangga untuk membantu. Rudi berdiri di ujung liang, memandangi tanah yang longsor. Wajahnya tampak tidak percaya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur perlahan. Seakan kehilangan Laksmi sudah cukup menyakitkan, tetapi cara kematian dan proses pemakaman ini justru menambah luka baru. Ketika jenazah akhirnya masuk dengan hati-hati dan tanah mulai ditimbun, warga masih ribut dengan suara kecil. Tidak ada yang membicarakan Laksmi dengan baik. Semuanya hanya penuh ketakutan dan prasangka. Setelah kubur ditutup, warga mulai pulang satu persatu, meninggalkan keluarga yang masih terpukul. Ayah Laksmi duduk di dekat kuburan sambil menatap tanah yang masih basah. Ibu Laksmi dipapah perempuan tetangga. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan seluruh tenaga. Rudi berdiri agak jauh, memandang kuburan itu lama tanpa berkedip. Dadanya terasa penuh. Ia menunduk perlahan, menahan napas agar tidak pecah di tempat. Tidak ada suara lain di area pemakaman selain gesekan daun dan langkah warga yang menjauh. Dengan langkah berat, Rudi akhirnya meninggalkan pemakaman. Tubuhnya masih terasa sakit akibat pukulan dua lelaki suruhan Pak Lurah. Tetapi rasa itu tidak seberapa dibandingkan perih yang menekan batinnya. Saat ia sampai rumah, kedua orang tuanya menatap cemas, tetapi Rudi hanya lewat tanpa suara. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Sejak hari itu, pintu itu jarang sekali terbuka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sangat gelap bagi Rudi. Ia tidak mau makan. Piring yang disiapkan ibunya hanya dibiarkan dingin di depan pintu. Kadang ibunya mengetuk pelan sambil memanggil namanya. Namun Rudi hanya menutup telinga dengan bantal. Tubuhnya mulai kurus. Matanya cekung, rambutnya kusut. Ia hanya duduk di ujung ranjang, memeluk lutut sambil menatap lantai. Dalam pikirannya hanya ada satu bayangan. Wajah Laksmi saat masih hidup dan tubuhnya ketika ditemukan. Orang tuanya akhirnya memaksa masuk kamar. Ayahnya berbicara dengan suara keras karena sudah tidak sabar. "Rudi, kamu harus kerja. Kamu mau hidup begini terus?" "Sudah Pak, pelan-pelan," kata ibu Rudi sambil mencoba menenangkan. Rudi menatap keduanya dengan mata kemerahan. "Saya nggak mau keluar," katanya pelan namun jelas. "Saya nggak mau lihat orang." Ayahnya menghela napas panjang. "Laksmi sudah pergi. Kamu harus terima." "Apa Bapak pikir saya tidak tahu?" jawab Rudi dengan nada tinggi. "Saya lihat tubuhnya. Saya lihat bagaimana dia mati." Ibu Rudi tertegun.
Ayahnya memalingkan wajah, tidak tahu harus menjawab apa. Setelah pertengkaran itu, Rudi kembali mengurung diri. Namun malam hari membawa sesuatu yang jauh lebih berat daripada kemarahan kedua orang tuanya. Setiap malam, sejak pemakaman, Rudi bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, Laksmi berdiri di jarak beberapa langkah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan dari matanya mengalir darah tipis yang jatuh ke tanah. Ia tidak berbicara, hanya menunjuk ke satu arah, rumah Pak Lurah Darman. Tidak ada suara lain dalam mimpi itu selain napas Rudi sendiri. Pada malam ketiga, Rudi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegang dadanya, mencoba mengatur napas. Namun, bayangan Laksmi yang menunjuk rumah Pak Lurah tidak hilang. "Kenapa kamu tunjuk ke sana?" gumam Rudi lirih. Ia mencoba kembali tidur, namun matanya tetap terbuka. Sampai fajar datang, bayangan itu terus muncul berkali-kali di pikirannya. Dan ketika malam berikutnya datang, mimpi itu berulang lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Darah di mata Laksmi terlihat lebih pekat, dan tangannya gemetar ketika menunjuk. Karena tak sanggup lagi menahan tekanan mimpi itu, suatu malam Rudi nekat keluar rumah. Jam menunjukkan sekitar tengah malam ketika ia berjalan ke pemakaman. Udara dingin menusuk kulitnya. Sekitar kuburan sunyi tanpa suara. Hanya pohon kamboja yang berdiri tepat di dekat makam Laksmi. Ia melangkah mendekat, namun tiba-tiba tubuhnya berhenti sendiri. Di bawah pohon itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya kaku, wajahnya mengarah ke tanah. Rudi mematung. Tidak ada suara, hanya napasnya yang berat. "Laksmi," bisik Rudi. Sosok itu mengangkat wajah perlahan. Mata yang kosong dan cekung menatap langsung ke arah Rudi. Darah mengalir dari sudut mata, sama seperti dalam mimpi. Rudi mundur satu langkah, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Kenapa kamu datang lagi?" Suaranya bergetar. Arwah Laksmi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah tertentu. Namun kali ini bukan hanya menunjuk. Dalam sekejap, sebuah gambaran muncul di kepala Rudi. Sebuah gubuk reot di tengah hutan. Gambaran itu begitu jelas, seolah ia berdiri langsung di depannya. Suasana hutan gelap, bau anyir menusuk hidung, dan di bagian depan gubuk tampak tanah berwarna gelap. Rudi memegang kepalanya karena rasa sakit tiba-tiba menyerang. Rasanya seperti kepalanya dihantam batu. "Berhenti, tolong," katanya sambil merunduk. Darah keluar dari hidungnya. Ia merasakan cairan hangat itu menetes ke tanah. Namun gambaran gubuk itu tidak berhenti sampai arwah Laksmi menurunkan tangannya. Tubuh Rudi bergetar ketika sosok itu memudar perlahan dan menghilang begitu saja di bawah cahaya bulan yang redup. Setelah cukup lama diam, Rudi akhirnya mampu berdiri. Ia berjalan pulang dengan langkah goyah. Dalam kepalanya hanya ada satu hal, wajah Laksmi dan gambaran gubuk itu. Ia merasa harus memberitahu seseorang. Ia tidak tahan memendamnya sendirian. Keesokan harinya, ia mendatangi beberapa warga dan menceritakan kejadian itu. Namun hasilnya justru memperburuk keadaan. "Mas Rudi sudah gila," kata seorang bapak sambil menggeleng. "Wajar, pacarnya mati begitu," kata seorang ibu. "Tapi jangan bawa-bawa mimpi." Rudi berusaha meyakinkan. "Saya lihat sendiri, dia tunjuk." "Sudah mas, jangan halu," potong pemuda lain sambil tertawa kecut. Tidak ada satupun yang percaya. Semakin ia menjelaskan, semakin banyak warga yang berbisik-bisik ketika ia lewat. Bahkan beberapa anak kecil menatapnya dengan takut. Rudi merasa dunia semakin menutup pintu untuknya. Ketika sore menjelang, ia berdiri di depan rumah sambil memandang jalanan desa yang sepi. Udara panas tidak membantu menenangkan pikirannya. Ia memijat pelipisnya sambil mencoba menenangkan diri. Namun perasaan kesal dan putus asa bercampur menjadi satu. Saat ia hendak masuk ke rumah, suara motor besar terdengar dari ujung jalan. Pak Lurah Darman lewat dengan santai. Ketika melihat Rudi di depan rumah, ia tersenyum kecil. Senyum licik yang tidak bisa disalahartikan. Senyum itu bukan salam, bukan basa-basi, tapi seperti ejekan yang sengaja ditebarkan. Rudi berdiri kaku. Tangannya mengepal, napasnya berat. Di dalam kamar,
Ia duduk di ujung ranjang sambil memijit pelipis. Bayangan mimpi, sosok arwah Laksmi, dan gambaran gubuk reot itu terus muncul tanpa henti. Rasa percaya diri yang tersisa di dalam dirinya hanya tinggal sedikit. Namun rasa marah dan dorongan ingin tahu mengalahkan rasa takut. Ia merasa tidak bisa diam lagi. Ketika hari sudah berganti malam, Rudi keluar rumah dan mengetuk pintu rumah Bambang. Bambang membuka pintu dengan wajah bingung. "Mas Rudi, malam-malam gini kenapa?" tanya Bambang. "Aku butuh kamu, sama Slamet ikut aku," jawab Rudi tegas. "Ngapain? Sudah malam," kata Bambang pelan. Rudi menatap tajam. "Kita ikuti Pak Lurah, ada yang dia sembunyikan." Bambang langsung pucat. "Mas, jangan main-main, aku takut. Kamu kan sendiri bilang warga nggak percaya sama kamu. Kalau ketahuan..." "Justru itu," potong Rudi, "aku harus cari bukti sendiri." Bambang menghela napas panjang. "Aku manggil Slamet dulu." Dalam beberapa menit, Slamet keluar rumahnya dan ikut berkumpul. Wajahnya tidak kalah takut. Ketika Rudi menjelaskan rencananya, Slamet langsung menggeleng cepat. "Aku nggak ikut, Mas. Aku tahu hutan itu. Banyak yang bilang ada sosok-sosok aneh." "Saya nggak peduli," kata Rudi. "Saya cuma mau tahu apa hubungan Pak Lurah sama gubuk yang saya lihat." Bambang mencoba menenangkan Slamet. "Kalau Rudi jalan sendiri kita juga salah. Kita temenin saja, bantu sebisanya." Slamet memegangi tengkuknya, tidak yakin. "Tapi, kalau kamu nggak ikut, aku tetap jalan sendiri," kata Rudi nadanya dingin. "Aku nggak mau diam sementara Laksmi..." Ia berhenti, suaranya bergetar. Bambang menepuk bahu Rudi pelan. "Ya sudah," kata Bambang. "Kita ikut." Slamet akhirnya mengangguk dengan berat. "Tapi aku bilang dari sekarang, aku takut setengah mati." Mereka bertiga berjalan pelan menembus jalan desa yang mulai gelap. Udara malam terasa lembab, dan suara serangga menjadi latar yang konstan. Mereka berhenti di dekat rumah Pak Lurah, bersembunyi di balik pohon besar. Tidak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka. Pak Lurah keluar membawa bungkusan besar yang dibungkus kain gelap. Dua penjaga berbadan besar ikut keluar di belakangnya. Tanpa bicara, mereka berjalan menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan larangan. Bambang berbisik, "Itu bungkusan apa?" Rudi menatap tajam. "Kita ikuti." Mereka berjalan mengendap-endap, menjaga jarak agar tidak terdengar. Jalan menuju hutan perlahan berubah lebih gelap. Pepohonan menutup cahaya bulan. Bau tanah lembab khas hutan menjadi kuat. Ketika semakin dalam, suara-suara binatang malam turut muncul, membuat atmosfer semakin mencekam. Pak Lurah berjalan cepat, seolah sudah hafal jalur itu. Penjaga yang membawa golok sesekali menoleh ke belakang. Setiap kali itu terjadi, Rudi, Bambang, dan Slamet langsung tiarap di tanah, menyembunyikan diri di balik semat. Pada satu titik, penjaga itu berhenti lama, menajamkan telinga seperti mendengar sesuatu. Rudi menahan napas. Slamet gemetar begitu kuat sampai tanah di bawahnya ikut bergetar pelan. Setelah penjaga itu kembali berjalan, mereka melanjutkan mengekor. Namun situasi semakin sulit ketika jalur menjadi lebih sempit. Ketika Pak Lurah dan para penjaganya berhenti di dekat batu besar, Rudi dan dua temannya cepat-cepat menjatuhkan diri ke lumpur pekat yang berbau busuk. "Astaga, Mas, aku nggak kuat bau ini," bisik Slamet sambil menahan muntah. "Diam," kata Rudi pendek. Pak Lurah berbicara sebentar dengan penjaga, namun suaranya terlalu pelan untuk terdengar jelas dari tempat mereka bersembunyi. Tiga pemuda itu menunggu lama dalam posisi tiarap. Lumpurnya dingin dan menempel sampai ke leher. Udara di hutan itu terasa berbeda. Seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Slamet berkali-kali melihat ke kanan dan kiri dengan wajah ketakutan. "Aku ngerasa ada yang lihat kita," bisiknya. "Sudahlah," jawab Bambang. "Jangan pikir macam-macam." Namun Rudi juga merasakan hal yang sama. Matanya menatap ke dalam kegelapan di antara pohon-pohon besar. Ada beberapa bentuk yang tidak bisa ia pastikan apakah itu bayangan atau sesuatu yang lain. Udara di hutan itu terasa seperti menekan kulit mereka. Setelah menunggu lama, Pak Lurah kembali berjalan. Mereka bertiga mengikuti lagi. Namun tidak lama kemudian, Slamet berhenti. "Mas, aku pulang saja," katanya lirih.
Aku nggak kuat, kayak ada yang ngikutin dari tadi. Rudi menoleh cepat. Kalau kamu pulang sekarang, kamu jalan sendiri. Kamu yakin berani? Slamet terdiam, tidak menjawab. Bambang mencoba menenangkan keadaan. Mas Rudi, kita semua takut, tapi jangan marah-marah. Rudi menatap keduanya dengan mata yang merah oleh tekanan dan kelelahan. Kalau kalian gak mau lanjut, saya jalan sendiri. Yang saya cari cuma kebenaran. Slamet langsung panik. Jangan, kamu jangan tinggalin kita. Kalau begitu ikut, kata Rudi dengan dingin. Dengan sangat terpaksa, Slamet dan Bambang mengikuti lagi. Meski langkah mereka gemetar, jalan semakin dalam menuju tengah hutan. Suhu terasa jauh lebih dingin. Sunyi yang tidak wajar menggantikan suara serangga. Bahkan daun yang jatuh pun tidak terdengar. Tidak lama kemudian, mereka melihat cahaya kecil di antara pepohonan. Rudi memberi isyarat agar mereka jongkok. Mereka bergerak lebih dekat sambil menahan suara napas. Di depan mereka berdiri sebuah kubu kreot. Dindingnya terbuat dari papan tua yang sudah hitam. Atapnya bolong di beberapa bagian. Dari celah-celah kayu, terlihat cahaya redup seperti dari api kecil. Gubuk itu tidak besar, tetapi aura yang keluar darinya terasa jauh lebih besar daripada bentuknya. Udara di sekitar gubuk itu panas, seperti ada tungku raksasa di dalamnya. Bau anyir darah langsung menyerang hidung mereka. Begitu kuat hingga membuat Bambang menutup mulut dengan tangan. Slamet hampir muntah. Apa ini, tempat apa? Bisik Bambang, hampir tidak terdengar. Rudi menatap gubuk itu lama tanpa berkedip. Pemandangan yang ada di depan matanya sangat mirip dengan gambaran yang diberikan arwah Laksmi. Bentuknya sama, suasananya sama, bahkan bau yang menusuk pun sama. Ia berdiri pelan, tubuhnya tegang. Hawa panas dari gubuk itu terasa sampai ke kulitnya, membuat ia sulit bernapas. Bambang dan Slamet berdiri di belakangnya, gemetar tanpa henti. Ternyata benar ada, kata Rudi lirih. Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Udara hutan larangan terasa berat, seperti mendorong tubuh mereka untuk mundur. Namun, rasa penasaran dan dorongan dari bayangan arwah Laksmi membuat Rudi tetap bertahan di tempat. Mas, kita pulang saja, bisik Slamet dengan suara pecah. Ada yang gak beres di sini. Aku gak kuat. Rudi tidak menoleh. Matanya tidak lepas dari gubuk itu. Aku gak pulang sebelum lihat sendiri apa yang dikerjakan Pak Lurah, jawabnya pelan. Bambang menelan ludah. Kalau ketahuan, kita bisa. Sudah, potong Rudi. Aku gak mau diam lagi. Ia berjalan mendekati dinding gubuk perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah ingin menahan kakinya. Bambang dan Slamet terpaksa mengikuti, meskipun lutut mereka gemetar. Ketika mereka tiba di dekat dinding kayu yang penuh lumut, Rudi menunduk melihat celah kecil di antara papan yang renggang. Ia memberi isyarat agar dua temannya merunduk juga. Cahaya redup dari dalam gubuk membuat bayangan bergerak terlihat samar. Rudi menempelkan mata ke celah itu. Begitu ia berhasil melihat jelas apa yang sedang terjadi, tubuhnya kaku seketika. Di dalam gubuk, Pak Lurah berdiri di depan meja kayu kecil. Wajahnya serius, tanpa gurau seperti biasanya. Di meja itu terbentang kain putih dengan sesuatu yang dibungkus sangat rapi. Ki Jarot duduk di depan meja. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang acak-acakan. Matanya tajam seperti tidak pernah tidur. Bau anyir yang keluar dari gubuk berasal dari meja itu. Rudi semakin menempel ke dinding ketika Pak Lurah membuka kain putih itu. Isi bungkusan itu membuat Rudi menahan napas sambil menggigit bibir. Itu potongan tubuh Laksmi yang hilang saat jenazah ditemukan. Bagian itu utuh dan tampak baru. Ki Jarot tersenyum kecil. Kamu bawa juga akhirnya. Pak Lurah menghela napas berat. Susah sekali dapat bagian ini. Banyak orang lihat, tapi berhasil juga. Bagus, kata Ki Jarot. Tanpa ini,
Pesugihanmu tidak lengkap. Bambang langsung menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Slamet merapat ke dinding sambil memalingkan wajah, tidak berani melihat lebih lama. Rudi justru menatap lebih tajam, meski matanya berair oleh rasa marah yang naik drastis. Pak Lurah melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas. Yang pertama, Nining. Perempuan itu terlalu banyak bicara. Dia ancam buka mulut soal urusan saya di hutan. Makanya saya habisi. Rudi merasakan dadanya seperti dicengkeram. Pak Lurah menambahkan, yang kedua, Laksmi. Perempuan keras kepala. Dia nolak saya di depan warga. Dia bikin saya malu. Saya nggak mau ada yang berani menantang saya. Ki Jarot tersenyum sambil melihat potongan tubuh itu. Kamu ambil bagian yang tepat. Darahnya masih membawa energi. Bambang berbisik lirih, hampir tidak terdengar. Mas Rudi, kita harus pergi. Ini gila. Namun Rudi justru merasakan tubuhnya panas. Amarahnya naik tanpa bisa ia kendalikan. Pikirannya gelap. Ia tidak peduli lagi akan bahaya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang membunuh Laksmi berdiri begitu dekat, berbicara seolah tidak ada dosa. Aku nggak tahan, bisik Rudi dengan suara rendah dan gemetar. Aku nggak tahan. Mas, jangan, bisik Bambang dengan panik. Tapi semuanya terlambat. Rudi berdiri mendadak dan langsung mendobrak pintu gubuk dengan seluruh tenaga. Pintu yang sudah rapuh itu terlempar ke dalam dengan suara keras. Ki Jarot dan Pak Lurah menoleh bersamaan. Bambang dan Slamet masuk menyusul dalam keadaan panik. Rudi meraih parang kecil yang tergantung di dinding dan mengarahkannya ke Ki Jarot. Kamu pembunuh, teriak Rudi, suaranya pecah. Ki Jarot hanya tersenyum tipis. Anak muda, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Rudi mengayunkan parang sekuat tenaga. Namun sebelum senjata itu mengenai tubuh Ki Jarot, sebuah pukulan tak terlihat menghantam dada Rudi. Tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding kayu dengan keras. Napasnya hilang, dadanya seperti patah. Mas Rudi, teriak Bambang. Bambang dan Slamet mencoba membantu. Namun Ki Jarot menggerakkan tangannya ke arah mereka. Pukulan tenaga yang sama menghantam keduanya. Tubuh Bambang terpental ke sisi kanan dinding, sedangkan Slamet jatuh menabrak meja kecil hingga retak. Dari mulut mereka keluar darah segar. Pak Lurah mengangkat kayu balok besar dan melangkah mendekati Rudi yang sudah tidak mampu berdiri. Kalian bertiga sudah lihat terlalu banyak. Rudi mencoba bangkit, tetapi tulang rusuknya terasa seperti tertusuk dari dalam. Napasnya memotong dan darah keluar dari mulutnya. Ia mencoba meraih apapun untuk bertahan, namun pandangannya mulai kabur. Jangan, ujar Rudi terbata. Pak Lurah mendekat sambil mengangkat balok lebih tinggi. Wajahnya tampak dingin. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Ki Jarot berdiri sambil menutup matanya. Bibirnya mulai bergerak merapalkan mantra. Suara itu pelan, tapi getarannya terasa sampai ke kulit, membuat udara dalam gubuk menjadi semakin tebal dan panas. Cahaya di dalam ruangan redup, bergetar seperti api hampir padam. Bambang mencoba merangkak, namun tubuhnya tidak kuat. Slamet memegang dadanya sambil menahan batuk darah. Rudi hanya bisa menatap dua temannya dengan rasa putus asa yang semakin dalam. Kepalanya berdenyut keras, membuat pandangannya ganda. Pak Lurah memegang balok erat. Sudah waktunya. Suara mantra Ki Jarot semakin cepat, semakin tajam. Tekanan di ruangan itu seperti semakin ketat, membuat mereka bertiga tidak bisa bergerak meskipun hanya untuk menggeser posisi. Panas dari lantai naik perlahan. Dinding gubuk berderit. Ki Jarot berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup. Mulutnya terus menggumamkan mantra yang tidak dimengerti. Dari tangannya keluar hawa panas yang seperti merayap di udara. Pak Lurah berdiri tidak jauh darinya sambil memegang balok kayu, menunggu waktu tepat untuk menghabisi mereka bertiga. Rudi mencoba mengangkat tangannya, tetapi tubuhnya tidak merespons. Dalam kondisi itu, rasa marah dan takut bercampur menjadi satu. Ia menoleh sedikit ke arah Bambang yang sedang berusaha bernapas. Maaf, aku bawa kalian ke sini, bisik Rudi pelan, hampir tidak terdengar. Bambang menggeleng pelan. Bukan salahmu, jawabnya terputus-putus. Sebelum Rudi bisa mengucapkan sesuatu lagi, langkah-langkah berat terdengar dari luar gubuk. Suara dedaunan terinjak,
Suara ranting patah, dan teriakan samar semakin mendekat. Pak Lurah menoleh cepat. Ki Jarot membuka mata. Wajahnya berubah tegang. Teriakan keras pecah dari luar. "Kiai Somad datang! Buka jalannya!" Dalam hitungan detik, pintu gubuk jebol oleh dorongan kuat. Kiai Somad muncul dengan puluhan warga di belakangnya. Mereka membawa obor dan berbagai senjata tajam. Cahaya obor membuat ruangan itu semakin panas. Warga yang masuk langsung mengepung gubuk. Wajah mereka tegang dan penuh dendam. Kiai Somad melangkah masuk paling depan. Wajahnya datar, namun matanya tajam mengarah ke Ki Jarot. "Jarot," katanya dengan suara rendah, "kamu sudah terlalu jauh." Ki Jarot menyeringai. "Kiai, kamu tidak akan bisa hentikan aku." Tanpa memberi kesempatan, Ki Jarot mengangkat kedua tangannya dan mengirimkan serangan tenaga dalam ke arah Kiai Somad. Hawa panas menyambar cepat, membuat dinding gubuk bergetar. Namun Kiai Somad menangkisnya dengan telapak tangan sambil membaca doa pendek. Benturan dua kekuatan itu membuat lantai retak halus. Warga mundur beberapa langkah, ketakutan melihat pertarungan itu. Rudi hanya bisa menyaksikan dari lantai. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Namun ia merasa sedikit lega ketika melihat Kiai Somad muncul. Meski tubuhnya sakit, rasa takut perlahan tergeser oleh harapan kecil bahwa semuanya tidak berakhir di tangan Pak Lurah dan Ki Jarot. Ki Jarot menggerakkan tangan lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Hawa panas merambat ke seluruh ruangan. Papan gubuk mulai menghitam. Kiai Somad tidak mundur. Ia melafalkan doa lebih panjang. Suaranya mantap. Tiba-tiba dari telapak tangannya keluar cahaya kecil yang bergerak cepat seperti serpihan api. Benturan kedua kekuatan itu menggemparkan seluruh gubuk. Dinding bergetar hebat, debu jatuh dari atap, dan panas menyebar ke seluruh sudut ruangan. Suara kayu retak terdengar bersamaan dengan jeritan warga yang ada di dekat pintu. Ki Jarot terhuyung. Wajahnya mulai memerah seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba melanjutkan mantra, tetapi suaranya mulai pecah. Kiai Somad melangkah maju dan menekan kedua tangan ke depan. Cahaya dari telapak tangannya semakin terang, dan ruangan terasa seperti dipenuhi tekanan kuat. "Cukup!" teriak Kiai Somad. Cahaya itu menghantam Ki Jarot tepat di dadanya. Tubuhnya terpental ke belakang menabrak dinding. Ia berteriak pendek sebelum tubuhnya mulai melepuh. Kulitnya mengering, lalu gosong seperti terbakar api yang tidak terlihat. Dalam hitungan detik, Ki Jarot ambruk ke lantai dan tidak bergerak lagi. Gubuk itu dipenuhi bau hangus yang sangat menusuk. Warga yang menyaksikan kejadian itu bergidik ketakutan. "Kiai, dia mati?" tanya seorang warga dengan suara pelan. Kiai Somad mengangguk. "Sudah." Pak Lurah yang sejak tadi diam mulai panik. Ia mencari jalan keluar dan melihat jendela belakang yang kecil. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah jendela itu dan memanjatnya. Namun warga yang mengepung gubuk sudah melihat gerakannya. "Itu dia! Tangkap!" Dalam sekejap, puluhan warga berlari ke sisi belakang gubuk. Pak Lurah berhasil melompat keluar, tetapi belum sampai 2 langkah, warga sudah menangkapnya. Ia ditarik, dijatuhkan, lalu dipukuli dari berbagai arah. Teriakannya pecah di tengah kerumunan yang sudah gelap mata oleh dendam. "Berhenti! Berhenti!" teriak beberapa orang dari jauh. Tapi suara mereka kalah oleh amarah warga. Pak Lurah mencoba melindungi wajahnya, namun kayu dan batu menghantam tubuhnya tanpa ampun. Seorang laki-laki menendangnya. Seorang ibu memukulnya dengan gagang cangkul. Beberapa pemuda menginjak tubuhnya. Tubuhnya cepat sekali kehilangan bentuk. Jeritannya semakin kendor hingga akhirnya tidak ada suara lagi selain pukulan dan napas warga yang naik turun oleh emosi. Setelah beberapa menit, barulah masing-masing berhenti. Tubuh Pak Lurah sudah tidak dikenali. Warga mundur dengan wajah campur aduk antara takut dan lega. Mereka tidak saling menatap, seolah sadar bahwa amarah yang barusan keluar adalah sesuatu yang sulit mereka pahami sendiri. Di dalam gubuk, Kiai Somad membantu Rudi bangkit. "Kamu masih sadar?" tanya Kiai Somad. Rudi mengangguk pelan meski tubuhnya terasa seperti patah semua. "Kiai, terima kasih. Kamu istirahat dulu," kata Kiai Somad. "Biarkan warga urus sisanya." Setelah gubuk itu mulai dikosongkan,
warga membawa Rudi dan 2 temannya keluar hutan. Namun karena luka mereka cukup parah, perjalanan pulang dilakukan perlahan. Sesampainya di desa, Rudi meminta satu hal sebelum dibawa ke rumah. "Saya mau ke makam Laksmi sebentar," katanya dengan suara serak. Warga yang ikut mengantar sempat ragu, namun akhirnya mengizinkan. Rudi berjalan pelan menuju makam dengan tubuh yang hampir roboh. Nafasnya pendek, langkahnya goyah, namun ia memaksa diri. Ketika sampai di depan makam Laksmi, ia berlutut. Tanah di atas makam masih lembab. Rudi memegang nisan itu dengan tangan gemetar. "Aku minta maaf tidak bisa jaga kamu," katanya lirih. "Saya janji, keluarga kamu saya jaga." Udara di sekitar makam tiba-tiba berubah lebih dingin. Rudi mendongak pelan. Di bawah pohon Kamboja, sosok Laksmi muncul berdiri. Namun kali ini wajahnya bersih, tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya senyum kecil yang membuat dada Rudi langsung hangat. "Terima kasih." Suara Laksmi terdengar pelan namun jelas. Rudi terisak. "Kamu sudah tenang?" Arwah Laksmi mengangguk. "Jaga bapak dan ibuku. Tolong." Rudi menunduk, tidak mampu menahan air mata. "Iya, saya jaga." Sosok itu menatapnya sekali lagi, lalu perlahan memudar. Hanya sisa dingin dan bau bunga Kamboja yang tertinggal. Rudi tetap berlutut lama, membiarkan air mata jatuh tanpa henti. Di balik rasa lega yang muncul, ada pedih yang tidak mudah sembuh. Namun untuk pertama kalinya sejak kematian Laksmi, dadanya terasa sedikit lebih ringan, meski malam itu tetap sunyi, membawa keheningan yang panjang dalam hati Rudi.